pada kegiatan hari ini kita akan perhatikan saja secara kelompok, yaitu kelompok jadi 4 kelompok ya ini ya. Kelompok pertama ada Abdurrahman Adnan Ramadan sampai di Fargi Arifki Bimajati. Nomor ini berapa? Satu di sebelah Maya di satu. Tangan dulu dong biar semangat. Ini dari adik-adik SD Islam SDIT dari Kuto Purworejo. Oke, selamat datang di Museum Coklat Monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Andrew. Hari ini kita akan melakukan tur ke museum terlebih dahulu. Sudah bawa alat tulisnya semuanya? Jangan lupa mencatatkan informasi yang akan diberikan oleh kakak edukator ya. Nanti habis ini kelompok ini juga akan melakukan aktivitas cetak coklat. Satu orang kemudian akan mencetak 2 keping coklat. Hasil cetaknya ya akan dibawa pulang. Yang suka coklat mana tak? Angkat-angkatnya. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah coklat, semuanya dengarkan ya. Buah yang kakak pegang namanya buah apa? Sebelah kanan, pojok kanan, pojok. Oke, ibu guru. Oke. Mumpung di sini kakak kasih informasi yang benarnya seperti apa ya. Oke. Buah yang kakak pegang namanya adalah buah kakao. Diulangin. Pohon dicatatkan ya. Buahnya namanya buah kakao ya. Buah kakao. Kalau pohonnya itu namanya pohon kakao. Pohon apa? Oke. Diulangi ya. Buahnya buah kakao. Pohonnya pohon. Nah, adik-adik, ini buah kakao yang akan diolah, kemudian setelah diolah baru jadilah yang namanya coklat. Oke, diulangin. Kalau masih buah namanya buah apa? Kalau pohonnya pohon apa? Setelah diolah baru jadilah coklat. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan sejarah. Yuk, Pak sekarang. Ayo, pesan. Oke, semuanya sebelah sini ya. Semuanya sebelah sini. Masuk. Semuanya sebelah sini. Oke. Ya, mundur dikit biar bisa lihat temboknya. Oke. Sekarang kita ada di dalam ruangan sejarah atau histori. Coklat ditemukan ya. Coklat ditemukan sudah lama sekali, tahun 300 sebelum Masehi. Ada 3 suku pertama yang menemukan coklat ya. Yang pertama dibaca suku apa? Olmec. Yang kedua suku. Yang ketiga suku. Oke. Adik-adik semuanya, ada perbedaan dari ketiga suku ini. Ini kelas berapa aja? 5 dan 6. Oke. Suku yang pertama. Suku yang pertama adalah suku Olmec. Suku Olmec ini dia hanya ngambil buah kakao dari dalam hutan dan kemudian diolah menjadi coklat. Dia belum memiliki pengetahuan untuk menanam pohonnya. Oke. Jangan lupa tulis perbedaan dari ketiga suku ini ya. Yang pertama suku Olmec, dia hanya mengambil buah kakao dari dalam hutan ya. Dia belum menanam. Oke. Olmec ya.
Itu Suku ada Olmec ada di atas itu. Suku Olmec hanya mengambil buah kakao dari dalam hutan, belum memiliki pengetahuan untuk menanam pohonnya. Yes. Buah dari dalam hutan ya. Nah, belum memiliki pengetahuan untuk menanam pohon. Lanjut ya. Setelah suku Olmec ada yang namanya suku Maya. Belum memiliki pengetahuan untuk menanam pohonnya. Nanti dipersingkat sesuai dengan cara penulisan masing-masing ya. Menanam pohon. Ya. Yang kedua ada suku Maya. Suku Maya ini pengetahuan. Tanya temannya ya. Hutan. Menanam pohon. Oke. Yang kedua ada suku Maya. Suku Maya ini terkenal akan kepandaian dan kepintarannya ya, suku Maya. Jadi suku Maya ini sudah mulai menanam tanaman kakao di sekitar rumahnya. Ya, ada di atas tulisannya suku Maya. Ya, suku Maya sudah mulai menanam tanaman kakao di sekitar rumahnya. Oke, ya. Lalu pada zaman suku Maya, nanti penulisannya nanti adik-adik tulis sesingkat aja inti-intinya ya. Suku Maya ini pada saat suku Maya, minuman atau olahan coklat dipakai untuk upacara-upacara adat atau keagamaannya. Kita bisa lihat di sini ada seorang suku Maya mempersembahkan satu gelas coklat kepada para dewa. Ini dipakai pada saat upacara adat ya. Nah makanya nama Latin dari pohon kakao adalah Theobroma kakao, yang artinya adalah makanan dewa. Diulangi, Theobroma kakao. Sekali lagi, Theobroma kakao. Artinya adalah makanan dewa. Ya, diulangi satu kali lagi, Theobroma kakao, yang artinya adalah makanan dewa. Ya. Kemudian setelah suku Maya, ada yang suku terakhir, ada yang bisa baca suku apa? Aztec. Suku Aztec ini, ya, dia tinggal di ketinggian sehingga dia tidak bisa tumbuh tanaman kakao di area atau wilayah suku Aztec. Ya. Lalu bagaimana suku Aztec bisa mendapatkan buah dan bijinya? Dia jajah tempat suku Maya. Lalu kemudian suku Maya harus kasih pajak atau upeti kepada si suku Aztec ini. Oke. Ya, dia menjajah suku Maya. Nah, karena saking susah dan mahalnya buah dan bijinya, pada saat itu biji kakao di dalamnya ada bijinya, itu bisa dipakai sebagai mata uang. Boleh digeser dikit saya? Ya. Saat itu dipakai untuk membeli satu ekor kelinci bisa menggunakan berapa keping? Ada yang bisa berhitung? 5. 4. Ada 1, 2. 15. Coba berhitung cepat, kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 ya. 2, 4, 6. Sama-sama itu sama-sama ya. 2, 4, 30. Tepuk tangan dong buat temannya bisa berhitung cepat ya. Memakai 30 keping biji kakao untuk membeli satu ekor kelinci. Ya. Oke. Pakai berapa keping untuk beli satu ekor kelinci? 30. Atau bahkan menggunakan satu keping saja bisa membeli buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Jangan lupa. Kalau sistem dengan bertukar itu namanya apa? Barter, jual Ya, beli. barter. Betul, tepuk tangan dong buat temannya pintar. Oke. Nah, tadi beli buah-buahan sama sayur-sayuran bisa pakai berapa keping? 1. Oke. Ya, semuanya berdiri. Sekarang ada yang tahu nggak rasa asli dari coklat? Pahit. Coklat rasa aslinya itu pahit. Kalau manis berarti ditambahkan dengan gula. Oke. Kita lihat cara pengolahan biji kakao menjadi coklat di perkebunan atau plantation. Sudah makan, ada yang pernah makan nggak? Oke. Yang sudah pernah makan rasanya seperti apa? Asam, manis, ada lagi lembut. Oke. Apakah kalau seandainya adik-adik
kalian sudah pernah makan buah yang sudah matang seperti ini? Rasa coklatnya sudah ada apa belum? Belum. Oke. Lalu bagaimana kita membuat atau mengembalikan rasa asli dari coklat? Dicatat prosesnya ya. Pertama, ya, guys, pakai punggung temannya aja, biar saya bisa ngeliatin juga, ya. Menghadap ke sini, ya, menghadap ke sini. Baris di depan, jadi bisa pakai punggung temannya. Oke, buah yang sudah matang, proses pertama itu adalah difermentasi dulu. Bijinya difermentasi dulu. Ya, bisa dilihat adik-adik semuanya sambil lihat ke depan ya, biar bisa ada gambaran. Buahnya dimasukkan ke dalam box kayu ini, kemudian namanya adalah fermentasi. Diulangi, fermentasi. Ya, bijinya difermentasi atau bisa ditulis fermentasi biji ya. Oke, setelah difermentasi, lalu lanjut dikeringkan atau pengeringan. Fermentasi, kemudian pengeringan ya. Proses pengeringannya seperti ini ya adik-adik semuanya. Jadi ditaruh di anyaman bambu, langsung dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses pengeringan kurang lebih 7 sampai 10 hari. Ya. Lalu ini adalah bahan baku yang akan dibawa ke coklat bongo untuk diolah menjadi coklat. Oke. Masing-masing pegang satu ya, semuanya berdiri. Udah. Udah. Ya. Sebentar. Satu. Bagi ke temannya ya. Bagi ke temannya. Bagi. masing-masing bawa satu. Satu. Aku. Bagi ke temannya semuanya pegang satu. Pegang dulu. Ya. Bisa. Ya, Geser. bagi ke temannya. Nanti. Sabar. Semuanya dapat. Bagi ke temannya. Tuh, bagi ke temannya. Pegang satu aja. Yang sudah tolong diangkat. Enggak naik. Yang sudah tolong diangkat. Ya. Yang belum dapat siapa? Oke. Tolong kasih ke belakang. Estafet. Pegang. Ini adalah biji kakao. Ya, ini adalah biji kakao yang sudah dikeringkan. Ini yang akan diolah menjadi coklat. Sekarang kita buka di dalamnya, digigit aja nggak apa-apa. Apakah aroma dan warnanya sudah sesuai? Gak apa-apa, dimakan nggak apa-apa. Tapi ini Duduk kita sambil hanya makan, kalau makan duduk. Bentar. Wanginya udah coklat apa belum? Siapa yang belum dapat berapa? Lagi. Aromanya ya. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them. Ya, jadi awalnya dia dari tengah dulu, kemudian baru akan menjadi buah. Ya, seperti itu gambaran pokoknya. Buah kakak tumbuh di mana? Lantai. Dahan dan ranting. Ini sepanjang dahan dan ranting. Oke, sekarang berdiri lagi, kita mau tahu dan belakang. Prosesnya ya. Nah, bijinya tadi mana? Bijinya? Oke. Itu bijinya sedang dipilih dulu. Dicatatkan proses pertama setelah biji datang itu adalah dipilah ukurannya.
Itu proses sortir namanya ya. Disortir. Sortir, dipilah ya. Proses apa? Sortir. Dipilah. Dipilah ukurannya yang kecil, yang sedang, yang besar, agar supaya nanti ketika dia disangrai itu tidak ada yang gosong duluan, atau agar supaya dia matangnya merata. Tulisnya begini, dipilah ukuran agar supaya tidak ada yang gosong duluan dan matangnya merata, ya. Dipilah ukurannya agar ketika disangrai matangnya merata. Dipilah ukurannya. Dipilah ukurannya agar supaya ketika disangrai matangnya merata. Oke, setelah dipilah lalu bijinya akan disangrai di mesin yang ini ya. Oke. Habis dipilah kemudian disangrai. Setelah disangrai kan harus ngambil bagian dalam ya, tadi adik-adik lihat masih ada kulit luarnya ya, itu harus dipecahkan ya. Habis disangrai prosesnya adalah dipecahkan. Oke. Setelah dipecahkan lalu baru akan digiling ya. Bagian dalamnya ini akan digiling. Belajar jadi wartawan itu namanya. Digiling. Ya, kita lihat prosesnya. Kita akan perancis. Masuk. Baunya. Bijinya digiling lalu jadilah yang namanya pasta coklat murni 100%. Ya, biji digiling kan tadi prosesnya apa aja? Dari awal coba ulangin. Dipilah, disangrai, lalu dipecahkan, habis itu digiling. Hasil penggilingan ini namanya adalah pasta coklat murni 100%. Ya, pasta coklat. Pasta coklat. Ya. Itu digiling menjadi pasta. Atau garis miringnya disebut kakao masa coklat. Pasta coklat atau disebut kakao masa. Garis miring kakao masa. Ya, pintar. Kakao apa, Pak? Masa. Pintar kamu. S-nya 2. S-nya 2 ya. Kakao masa S-nya 2. Oke, hasil penggilingan namanya apa? Pasta coklat atau disebut kakao masa. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan, enggak boleh pulang. Harus ada pertanyaan satu, perwakilan. Yuk. Apa? Apa? Makan coklat kenapa, San? Oh ya, boleh nanti setelah aktivitas tour ada cetak coklat, hasil coklatnya dimakan, dibawa pulang boleh. Oke? Pertanyaan dulu yang lain. Ada yang cewek, perwakilan cewek. Pak, aku. Yo. Coklat rasanya macam-macam. Ya. Tapi coklat itu rasa aslinya pahit. Manis ditambahkan gula. Kalau rasanya macam-macam berarti tergantung isiannya. Nanti isiannya kacang-kacangan, pasta buah, itu nanti menyesuaikan di dalamnya. Ya. Oke? Ya, sekarang semuanya balik. Antri lagi di depan tirai yang itu. Yuk. Oke. Ada yang bisa kasih urutan biji, pengolahan biji, angkat tangannya. Ya, urutannya tadi apa aja, angkat tangannya. Dipilah, terus sangrai, terus dipecahkan dulu. Habis dipecahkan apa? Habis digiling, hasil penggilingan namanya apa? Atau
Karena komposisinya, betul, ada susu bubuknya. Komposisi dari white coklat atau coklat putih, ya. Satu. Boleh Pak, komposisi apa? Ya, dibacakan dulu bareng-bareng ya. Dibacakan dulu baru dituliskan. Komposisi yang pertama ada apa aja di sini? Satu. Mentega. Yang pertama ada mentega kakao, ya. Kemudian ada gula dan yang terakhir adalah susu bubuk. Oke, ya. White coklat ada apa aja? Diulang. Mentega. Mentega kakao ditambah dengan kemudian susu bubuk. Jadilah yang namanya white coklat atau coklat putih ya. Kemudian ada yang pernah makan coklat susu atau milk coklat? Angkat tangannya. Oke. Milk coklat. Milk coklat komposisinya adalah susu bubuk. Diulangi. Susu bubuk. Kemudian ditambah dengan gula. Komposisi coklat. Dan ada namanya kakao masa. Kakao masa tadi ada yang bisa kasih pengertian didapat dari mana? Kakao masa dapat dari mana tadi? Pasta coklat hasil dari penggilingan. Pintar. Namanya siapa nih? Tepuk tangan dong. Siapa? Kudoil. Tepuk tangan dong buat Kudoil. Ya, pintar. Oke. Yang terakhir adalah mentega kakao. Jadi dalam milk coklat itu terkandung susu bubuk, kemudian gula, kakao masa dan mentega kakao. Oke. Kalau ya coklat hitam atau dark coklat, isiannya adalah gula, mentega kakao dan kakao masa. Kakao masa tadi itu sekali lagi dari hasil penggilingan biji kakao ya. Adik-adik pernah makan coklat terus diomongin sama ayah bundanya, jangan makan coklat kebanyakan karena nanti giginya sakit atau kok. Yang pernah? Oke. Karena ya nggak pernah. Tapi sering dikasih coklat kan sama ayah bundanya ya, kayak diarahkan. Oke, karena coklat yang beredar di toko-toko atau market Indonesia komposisinya gula banyak sekali ya. Ya, coklat itu sebenarnya dia sehat sekali. Yang gak sehat adalah kalau kandungan gulanya banyak. Coklat menjadi tidak sehat kalau apa? Dalamnya terlalu banyak. Kandungan apa? Gula. Nah, contohnya seperti ini. Kandungan gulanya seperti ini. Kemudian kandungan coklatnya hanya sedikit saja, ya. Oke, makanya itu yang menyebabkan bisa sakit gigi dan ini pastanya yang sudah kita lihat tadi, ini pasta tomatnya. Nanti akan ada 3 jenis tomat yang ada di Mongo. Ada yang bisa sebutkan nggak? Yang pertama, yang coklat 41%. Yang kedua, white coklat 33% ke bawah. Yang terakhir, 58 sampai 100% dark coklat. Semakin pahit, semakin sehat. Ingat-ingat, semakin pahit, semakin sehat. Tapi kalau biasanya anak-anak kecil itu biasanya yang manis. Tapi sekali lagi pelajarannya di sini adalah sesuatu yang manis kadang coklat. Karena orang percaya dengan yang manis, karena yang pahit itu yang lebih berbahaya. Itu kita harus pahit. Berapa ayo? 500. Jadi dari 100.000 bunga itu hanya menghasilkan 0,2 apa?
Cila, sehat Cila. Bu Soleka. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need